शहर बढ़िया लग रहा है मुंबई, हाँ? पैसा बहुत मिलेगा। गुड मॉर्निंग मुंबई। स्नेक बाइट। मुझे जाने दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। मंसूर भाई मलेशिया में है सर। ओह, इंतजार। Halo pemirsa Omovie, satu film berjudul Rade yang rilis 2021 dibintangi oleh Salman Khan, berkisah tentang seorang polisi brutal menghabisi mafia narkoba yang sadis. Bagaimana keseruannya? Kita simak. Check it out. Film berawal dari pemberitaan media tentang bahaya narkoba yang telah merusak generasi muda. Banyak generasi muda yang dirampas masa depannya akibat narkoba, hingga menjadi perdebatan Departemen Kepolisian India karena hilangnya kepercayaan masyarakat pada institusi tersebut. Salah satu komisaris polisi mengusulkan agar penanganan kasus narkoba diserahkan kepada polisi bernama Rade, dengan alasan membutuhkan petugas biadab untuk kasus narkoba yang juga sangat biadab. Terlihatlah Rade diberitahu akan tugasnya menangani kasus peredaran narkoba. Kemudian penyambutan atas Rade yang bertugas kembali setelah dinonaktifkan oleh rekan-rekan polisinya. Di sela itu pimpinan bernama Avinas mengingatkan Rade agar menghormatinya sebagai senior. Pada saat di jalan, mobil Rade tiba-tiba mengalami kerusakan yang membuatnya mencari tumpangan. Tak lama berselang, gadis cantik bernama Dia kebetulan melintas dan memberi tumpangan pada Rade. Di sela perjalanan, Aviras menelpon Dia dengan menyuruh berhenti menjadi model, tetapi Dia menolak karena mencintai profesinya. Dia juga mengatakan ketidaksukaannya atas pekerjaan kakaknya yang sebagai polisi. Kemudian Dia menanyai Rade tentang profesinya. Secara spontan Rade mengaku sebagai model. Di sela itu Rade berpura-pura mencari HP-nya dan meminta Dia untuk menelpon ke HP-nya, yang sebenarnya hanya trik untuk memiliki nomor Dia. Setelah itu Rade meminta diturunkan di suatu tempat. Terlihat seorang pria bernama Mansur didatangi Rana, yang merupakan bos narkoba yang dikenal sadis. Di pagi hari, Rade yang datang ke kantor polisi melihat seorang bocah yang menangis sambil membuang sebuah kertas. Rade yang mengambil kertas tersebut lalu membacanya, hingga dia mengetahui bahwa pemuda bernama Asan mempunyai seorang teman yang diduga bunuh diri, tetapi sebenarnya adalah sebuah pembunuhan karena seorang pengedar narkoba secara paksa membuat mereka kecanduan. Setelah itu Rade menghampiri Asan. Terucaplah dari mulut Asan bahwa dia telah melapor selama sebulan kepada polisi, namun tak seorang pun yang menanggapinya. Rade kemudian berjanji pada Asan bahwa semua pelaku yang bertanggung jawab akan dia masukkan ke dalam penjara. Kemudian Rade dengan nada tinggi bertanya pada anak buahnya siapa penguasa di kota Mumbai, hingga keluar informasi bahwa ada dua gangster yang membagi dua wilayah, yaitu Dilawar dan Dagdu. सिग्नल दे, अपन उसको शहर के बाहर फेंक देगा। एरिया में आके अपन के लोग कोई छोड़ना है। Dagdu yang didatangi Rade dengan ketakutan mengatakan bahwa mereka tidak pernah berurusan dengan narkoba. Di sela itu Rade mengejar anak buah Dagdu yang berlari. Rade yang memukulnya hingga pingsan. Secara kebetulan Dia yang melintas menghampirinya. Dia yang tiba-tiba akan membawa orang tersebut ke rumah sakit. Rade kemudian mengambil alih dengan alasan membawa ke rumah sakit terdekat. Dia yang tak mengerti apa sebenarnya yang terjadi begitu terkagum dengan Rade yang dia anggap sangat peduli dengan orang lain. बोलूं सर, ड्रग्स का क्या भाव है कोकेन का? मेरी बीवी का कसम खा के बोल रहा हूं सर। क्या आया? Rade yang menginterogasi orang tersebut membuatnya mengatakan bahwa Mansur adik Dilawar yang berurusan dengan narkoba. Keesokan harinya Rade menemui Dia atas undangannya. Di situ Rade disuruh untuk berpose pemotretan. Setelah itu Rade menghampiri Dilawar untuk menangkap Mansur, tetapi Dilawar mengabaikan omongan Rade.
Melihat kehebatan Rade, Dilawar merasa ketakutan dan berjanji akan membawa Mansur padanya. Di sebuah restoran, Rade mempertemukan Dagdu dan Dilawar, namun di sana mereka justru bertengkar. Melihat itu, Rade menyuruh mereka untuk berdamai. Dua kubu gangster tanpa melawan mengikuti apa yang disuruh oleh Rade. Di situ Rade memberi tugas mereka untuk mengawasi peredaran narkoba dan melaporkan padanya. Di sela itu tiba-tiba Mansur menghubungi Dilawar dan mengatakan bahwa Rana telah menculiknya dan akan membunuhnya. Namun Dilawar justru memarahinya karena terjun ke bisnis narkoba. Dilawar yang datang untuk membebaskan Mansur meluapkan amarahnya pada Rana. Namun tiba-tiba Rana menusuk Dilawar. Mansur. Setelah Dilawar tewas, Rana menyuruh anak buahnya memotong mayatnya agar tidak dikenali. Pada malam perayaan ulang tahun dia, nampak seorang bernama Vipul memberi ucapan selamat padanya. Di sela Vipul ingin memberi hadiah, justru dia berlari menghampiri Rade. Kemudian dia mengajak Rade untuk dikenalkan dengan kakaknya, yang sebenarnya mereka sudah saling mengenal tanpa sepengetahuannya. Suatu hari Mansur menyetorkan uang hasil penjualan narkoba pada Rana, namun dengan jumlah sedikit. Lantas dia mengatakan bahwa area Dagdu lebih menguntungkan, tetapi jika memasuki wilayahnya akan memicu perang. Mendengar itu, Rana berencana memasuki wilayah Dagdu. Di sebuah klub malam terlihat Avinas di sana, namun seorang pria membawanya ke sebuah kamar dan menjamunya dengan beberapa wanita cantik. Tiba-tiba Avinas merasa panik dengan kedatangan polisi. Rade juga nampak terheran melihat Avinas yang sudah di TKP. Untuk menutupi kegugupannya, Avinas memarahi anggota polisi. Seorang manajer bernama Sima memberi kesaksian pada polisi bahwa ada 3 pria berkelakuan buruk yang membawa gadis-gadis ke ruang ganti dan menganiayanya. Saat anak buah Sima mengusir Rana, justru mereka dibunuh olehnya. Kepolisian kemudian melihat rekaman CCTV dan mengundang para preman untuk mengenali wajah mereka, tetapi tak ada satupun yang mengenali. Di saat bersamaan Rade menanyakan keberadaan Dilawar, namun mereka mengaku kehilangan selama 2 hari. Avinas juga meminta untuk memutar kembali rekaman tersebut. Rade yang melihat Avinas ada di dalam video mempertanyakan keberadaannya. Avinas yang tak bisa menjawab akhirnya pergi meninggalkan mereka. Kemudian Rade yang mendatangi suatu tempat mendapat laporan dari 2 orang bahwa geng yang beranggotakan 3 orang diketuai seorang bernama Rana. Mereka juga yang telah membunuh Dilawar. Di sebuah ruang otopsi, beberapa potongan tubuh Dilawar mulai membusuk yang mengeluarkan bau menyengat. Terlihat Rana mendatangi tempat Dagdu, dan Dagdu yang menyadari kedatangannya meluapkan emosinya pada Rana. Dengan santai Rana mengatakan bahwa wilayah kekuasaan Dagdu menjadi miliknya. Dagdu yang emosi berusaha menyerang, namun Rana memperlihatkan bahwa anak buahnya telah mati mengenaskan. Setelah itu anak buah Dagdu yang tersisa dipaksa untuk menjual narkoba. Suatu malam di rumah Mansur, Rana melihat pacarnya. Mansur yang tak berdaya merelakan pacarnya dipakai oleh Rana. Di sebuah klub malam Rade mendatangi Rana untuk menangkapnya hingga terjadi perkelahian sengit. निकी बाहर जाओ। Setelah itu Niki mengutarakan pada Rade bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari kepolisian dengan alasan trauma atas kejadian tersebut. Namun Rade menguatkan Niki untuk teguh menjalankan tugasnya. Di sela itu dia menghampiri Rade dan meluapkan emosinya yang mengetahui bahwa Rade adalah seorang polisi. Namun di sela itu dia mengungkapkan cintanya pada Rade. Terlihat Mansur yang bertengkar dengan Nasrin karena telah ditiduri oleh Rana. Namun Nasrin justru menyalahkan Mansur yang hanya diam ketika Rana memperkosanya. Di sela itu muncul pria besar yang kemudian membawa Mansur. Dan tiba-tiba Rade berada di TKP dan langsung memukul pria berbadan besar. Please मेरे को मार डालना.
Rana कौन है? Rade kemudian menginterogasi Mansur tentang siapa Rana, hingga Mansur melontarkan pengakuan gara-gara Rana dia tega membunuh Dilawar kakaknya dan Rana memperkosa Nasrin. Terlihat Dagdu dan anak buahnya menghancurkan pabrik narkoba milik Rana. Lota, salah satu teman Rana, begitu kesal melihat apa yang terjadi. Benar saja, ternyata Rade bersama Dagdu yang membuatnya sangat berani. आदमी ने साला अपने साथ गेम खेला है, छोड़ने का नहीं है साला. Kemudian Dagdu yang sedang merayakan ulang tahun ibunya didatangi Rana. Tanpa membuang waktu, Rana menghabisi anak buah Dagdu dan membunuhnya. Di sisi lain, polisi terus menginterogasi Lota tentang keberadaan Rana, namun Lota tetap bungkam. Kemudian Avinas dan Rade dipanggil komisaris yang dianggap gagal menangani kasus narkoba. Untuk itu komisaris menyerahkan kasus tersebut pada polisi bernama Arjun. Rade yang tidak terima memilih meninggalkan ruangan. Rade kemudian mengajak Avinas ke suatu tempat dan menunjukkan pada Avinas begitu banyak anak-anak yang kehilangan masa depan akibat narkoba. ड्रग्स के लिए खुद को जलाकर मारने की कोशिश की, पैसों के लिए बाप को मारने की कोशिश की. अजय दवा ले लो. अजय अगर आपकी बहन की ये हालत होती तो. Suatu hari Lota akan dipindah tempat penahanan dengan penjagaan 2 orang. Mereka berpura-pura berbisnis narkoba yang membuat Lota menawarkan membantu mereka untuk memasarkan. Dengan kesepakatan yang mereka buat, Lota dibiarkan pergi begitu saja. Rana yang merasa janggal terus menanyai Lota, hingga akhirnya Lota memberikan sampel narkoba untuk kerjasama mereka, dan Lota meyakinkan Rana bahwa bisnis dengan mereka akan menguntungkan. Rade dan anggota polisi mengatur strategi penyergapan mereka. Niki yang memantau melaporkan kedatangan target operasi, dan saat mereka masuk perangkap, Rade langsung meringkus mereka. Namun lagi-lagi Rana tak bersama mereka. Di sisi lain, Rana menangkap dia, dan Mansur mengirim foto pada Rade bahwa dia diculik Rana. Dan Rade mengirim pesan pada seseorang yang merupakan musuh Rana tentang keberadaannya. Ternyata Rana menculik dia atas suruhan Vipul. Di sela itu Vipul menyuruh Rana untuk membunuh Rade dengan imbalan besar, dan tiba-tiba pria itu datang menyerang Rana. Dan lagi-lagi Rade kehilangan Rana yang meloloskan diri. Di sela Rana yang bingung keberadaannya diketahui polisi, tiba-tiba Mansur berniat membunuh Rana. Namun sialnya justru Mansur yang harus mati di tangannya. Setelah kejadian itu, Rade mengumpulkan para pelajar untuk membantu polisi, memantau pengedaran narkoba dan melaporkan. Dan semua anak-anak begitu semangat untuk membantu polisi. Benar saja, anak-anak yang melihat peredaran narkoba langsung mengambil foto para pelaku dan melaporkan pada polisi. Kemudian polisi meringkus para pengedar tersebut. हमारा माल और हमारे आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है. सर, मैं इन दोनों के पीछे हूँ. आप आ जाइए. कहाँ हो तुम? मैं लाइव लोकेशन भेजती हूँ. Niki yang berusaha menghentikan Rana hampir ditabrak olehnya. Beruntung Rade datang tepat waktu. Rana yang kabur masuk ke dalam restoran milik Asan. Di sela Rana yang sedang menelpon, Asan mengambil tas milik Rana.
Rana yang menyadari itu mengejar Hasan, namun Hasan membuang tas milik Rana yang berisi uang. Beruntung Rade datang di waktu yang tepat sehingga Hasan bisa diselamatkan. पता है ना बाइक शॉप के सामने यस सर Keesokan harinya para pengedar narkoba berusaha kabur setelah mobil yang ditumpangi mengalami kecelakaan. Namun Rade sengaja merencanakan semua itu untuk menghabisi mereka. Setelah itu nampak Rana berusaha kabur dengan helikopter, namun Rade dengan cepat ikut masuk ke dalam helikopter. Perkelahian terjadi dengan sangat alot. Hingga akhirnya helikopter terjatuh dan Rade nampak tak sadarkan diri. Pada saat Rana akan menghabisi Rade, beruntung Avinas menembaknya. Namun ternyata Rana masih hidup dan menghajarnya. Saat Rana hampir menghabisi Avinas, tiba-tiba Rade memegangi tangannya dan langsung menghajarnya. Di sela itu Rade menghubungi Hasan dengan memperlihatkan Rana yang sudah tewas di tangannya, dan film pun selesai.